hati Bapak ini. Kenapa tema ini bisa lolos sensor ya seperti itu. Tapi pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama dari apa yang sudah dibagikan melalui flyer, yaitu gugurnya iman di tengah hamparan bangunan ibadah. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan sebuah data kepada kita, yaitu dari kata data. Bapak Ibu bisa cek nanti di websitenya. Gereja Kristen itu sekitar 62.869 gereja atau bangunan gereja yang ada di Indonesia ini. Ini adalah penelitian pada tahun 2022. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini pada tahun 2022 bahwa jumlah daripada bangunan gereja yang lumayan banyak Bapak Ibu ya, yaitu 62.000 lebih, hampir mendekati angka 63.000, bahwa bangunan-bangunan gereja ini kita tahu bahwa itu adalah tempat orang-orang Kristen bersekutu, menyembah Tuhan, dan saling berinteraksi satu sama lain. Namun ketika kita melihat data ini, ada suatu pertanyaan di dalam hati kita, dari jumlah bangunan gereja yang hampir mendekati 63.000 ini, apakah semua bangunan gereja ini melakukan apa yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Ada hal yang sangat ironis di dalam kehidupan bergereja, Bapak Ibu, bahwa di tengah-tengah banyaknya kegiatan, banyaknya rutinitas ibadah yang harus diikuti setiap pertengahan minggu, baik itu ibadah doa, pendalaman Alkitab, maupun ibadah-ibadah komunitas pertengahan minggu lainnya. Belum lagi ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda, dan ibadah raya. Bahkan ada satu gereja yang saya tahu sampai 3 kali mengadakan ibadah pada hari Minggu. Ada yang jam 7, jam 1, dan jam 6 sore. Dari sini kita melihat bahwa uh, ini adalah hal yang sangat normal. Ketika kita melihat keadaan gereja saat ini, kita berpikir bahwa ibadah yang terus-menerus itu akan membuat kita semakin bertumbuh, itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan, atau kita semakin tahu apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Namun di samping rutinitas ibadah yang berkelanjutan ini, kegiatan-kegiatan rohani lainnya, baik itu ibadah padang, atau seminar-seminar KKR, dan hal-hal yang bersifat sosial lain yang dilakukan oleh gereja. Namun tanpa kita sadari bahwa ada beberapa di antara kita atau orang Kristen, ada yang merasa terasing di perkumpulan orang banyak ini. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan, apalagi kalau Bapak Ibu ini seorang pemimpin di dalam sebuah komunitas atau seorang pendeta atau mungkin kepala komunitas, kepala rumah ibadah komsel, Bapak Ibu akan melihat bahwa ada jemaat yang mengalami namanya keterasingan di dalam gereja. Dia merasa sendiri, tidak ada orang yang memperhatikannya. Bapak Ibu coba saja uh, melihat nanti saat ibadah, apakah ada jemaat yang menyendiri atau tidak berbaur dengan jemaat-jemaat lainnya. Pokoknya kalau datang gereja ya datang, berdoa, bernyanyi, kasih persembahan, selesai doa berkat, saatnya pulang langsung pulang tanpa berbaur dengan jemaat yang lainnya. Namun satu pertanyaan dalam hati kita, mengapa hal ini terjadi? Apakah di tengah-tengah rutinitas ibadah ini, apakah ada hubungannya dengan setiap kita pribadi lepas pribadi sebagai jemaat ataupun hamba Tuhan di dalam gereja?
Nah, kalau kita melihat beberapa artikel yang ditulis oleh orang Kristen, salah satu artikel yang saya baca Bapak Ibu, yaitu bahwa dalam beberapa dekade terakhir, itu dunia menyaksikan pertumbuhan bangunan ibadah Kristen yang masif, baik gereja megah maupun komunitas kecil. Pun ironisnya, krisis iman justru menguat di kalangan umat Kristen sendiri. Ini adalah salah satu artikel yang saya baca di website Bapak Ibu. Dan saya rasa ini adalah kutipan yang sangat menarik. Kenapa? Ah, di pertumbuhan bangunan ibadah Kristen itu yang semakin banyak, bangunan ibadah Kristen itu yang semakin banyak dibangun dengan megah, itu justru bertolak belakang dengan yang namanya iman atau terjadi yang namanya krisis iman. Nah, saya tahu bahwa mungkin Bapak Ibu tidak percaya dengan hal ini, tapi untuk membuktikannya, coba saja mungkin Bapak Ibu bertanya kepada 5 sampai 10 orang anggota jemaat di mana Bapak Ibu bergereja. Coba tanyakan apa hal-hal yang dia alami bersama Tuhan, apakah dia bertumbuh atau tidak. Kalau dia berkata bertumbuh, bertumbuh dalam hal apa? Nanti Bapak Ibu bisa menemukan sendiri, mungkin satu dua orang akan mengatakan bahwa saya akan merasa biasa-biasa saja. Saya mulai merasa lelah, atau dia merasa malah semakin ke gereja itu dia semakin sepertinya tidak menemukan apa-apa. Akhirnya ketika kita melihat hal-hal demikian Bapak Ibu, maka muncul pertanyaan di dalam hati kita, apakah yang harus diberikan gereja atau para pelayan Tuhan supaya bisa menguatkan iman daripada jemaat. Nah, sebelum kita beralih ke pembahasan itu, perenungan itu, saya akan membawa Bapak Ibu untuk melihat bangunan ibadah kekristenan atau bangunan ibadah yang cukup besar yang ada di Indonesia. Tanpa menyudutkan gereja tersebut, Bapak Ibu bisa cari di internet, ini hanya sebagai perenungan kita, gambar dari perenungan kita malam hari ini. Entah bermaksud apa. Ini Bapak Ibu baru-baru ini melihat mungkin di TikTok apalagi ya, itu sangat viral sekali. Bangunan ibadah gambar ibadah yang pertama ini. Ini adalah bangunan ibadah yang baru saja dibuat sekitar tahun 2024 ya. Dan ini sepertinya masih belum selesai, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa lantai ini bisa muat berapa ribu orang sekali ibadah. Dan saya rasa bahwa ini memerlukan biaya yang sangat besar untuk membangun ini, Bapak Ibu ya. Tapi seperti orang percaya katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Nah, kedua, Bapak Ibu bisa melihat ibadah atau gaya atau model daripada ibadah-ibadah khususnya gereja-gereja pada masa kini. Tanpa menyebutkan sekali lagi gereja besar atau gereja-gereja yang memang memasukkan sistem atau lampu sorot di dalam ibadahnya. Bukan itu yang saya mau permasalahkan pada malam hari ini. Saya mau menampilkan keadaan gereja kita uh, akhir-akhir ini. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah gambar ketiga ini adalah salah satu gereja juga terbesar yang ada di Indonesia. Bapak Ibu nanti bisa googling, nanti muncul di situ tanpa bangunan-bangunan atau tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia ini yang cukup megah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat apa sih pemahaman gereja itu uh, se- dalam pandangan yang lebih tradisional. Jika tadi kita sudah melihat tadi bangunan-bangunan gereja yang megah, ibadah-ibadah yang begitu memukau, kita akan melihat di sini bahwa gereja itu secara tradisional bukan hanya tempat ibadah. Maksudnya ibadah di sini lebih kepada uh, bernyanyi, pujian, berkhotbah atau mendengarkan khotbah,
Tetapi gereja itu secara tradisional adalah menjadi pusat daripada komunitas. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa yang disebut dengan gereja sebagai pusat komunitas? Maksudnya di sini Bapak Ibu, dari beberapa sharing dari teman-teman saya bahwa sebenarnya dulu gereja itu ah, dijadikan sebagai pusat dari seluruh kegiatan. Misalnya ada kegiatan sosial, itu harus dimulai dari gereja atau gereja yang menggerakkannya. Kemudian gereja juga secara tradisional itu adalah sebagai tempat pendidikan. Mungkin Bapak Ibu uh, punya adik, anak yang bersekolah minggu, mereka di sana diajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui gambar-gambar, video maupun cerita-cerita. Dan yang terakhir adalah gereja secara tradisional itu disebut sebagai tempat untuk pelayanan sosial. Misalnya berbagi kasih, berbagi sembako kepada uh, masyarakat di sekeliling. Namun, ada hal yang ironis Bapak Ibu bahwa ternyata gereja yang secara tradisional ini yang menjadi pusat komunitas, pendidikan, dan pelayanan sosial itu bergeser maknanya setelah reformasi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, bahwa gereja setelah pasca reformasi itu yang dulunya ruang yang sangat sakral, di mana menjadi pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial, pusat komunitas, di mana gereja mempunyai andil yang cukup besar untuk menggerakkan semuanya, sekarang gereja itu menjadi arsitektur simbolis. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu maksud saya sebagai arsitektur simbolis. Namun saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memaknai kembali apa arti dari gereja itu sendiri. Gereja itu tidak berbicara tentang bangunan yang megah, tentang pujian yang menarik, atau tentang pendeta yang berkhutbah dengan berapi-api. Tapi gereja itu sesungguhnya adalah kita, orang percaya yang dipanggil dari kegelapan menuju terang Tuhan yang sangat ajaib. Nah, gereja itu adalah kita sendiri, orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan dari perhambaan dosa menuju perhambaan kebenaran, di mana kita hidup di bawah kebenaran, bukan lagi hidup di bawah dosa. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada dua di sini makna gereja yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa secara arsitektur simbolis. Ini yang pertama. Sekarang itu gereja seakan-akan dipandang oleh banyak orang atau kita orang-orang Kristen pada umumnya menganggap gereja itu sebagai bangunan yang megah yang menandakan bahwa gereja itu adalah orang Kristen semua. Jadi ketika kita melihat bangunan gereja yang ada tanda salibnya, kita tahu bahwa itu adalah tempat ibadah orang Kristen. Yang kedua, gereja yang bersifat simbolis ini seringkali menghambarkan makna atau esensi dari gereja itu sendiri. Di mana tadi sudah saya sebutkan di awal Bapak Ibu bahwa gereja itu bukan hanya bangunan yang megah, seorang pendeta yang khotbah dengan berapi-api, tapi kita harus mencari tahu makna dari gereja itu sendiri. Nah, oke Bapak Ibu. Selanjutnya, kita tadi sudah mengetahui gereja itu secara simbolis dan makna daripada gereja itu sendiri. Sekarang kita akan mencermati dengan baik-baik apa masalah serius dalam gereja saat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menemukan atau punya pengalaman berada di gereja seperti ini. Tapi ini menurut saya ini adalah masalah serius yang terjadi di dalam gereja.
masalah serius yang terjadi di dalam gereja, ini setidaknya ada tiga, Bapak Ibu. Pertama-tama modifikasi, investasi, dan gereja bisa menjadi kapitalisme motret atau pendeta menguasai aset gereja. Masalah serius di dalam gereja ini ada tiga, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membaca di layar Bapak Ibu, bahwa akhirnya ketika ketika gereja itu dijadikan uh, ajang untuk menarik jemaat dengan berbagai daya tarik yang kelihatan seperti rohani, namun sebenarnya gereja sedang mengasingkan makna atau esensi daripada gereja itu sendiri. Makanya di sini, di poin di samping kanan ini, saya menuliskan bahwa terkadang gereja berpusat pada kegiatan yang kelihatan rohani, padahal itu sedang tidak menyatakan bahwa kegiatan itu bersifat rohani. Kedua, masalah serius dalam gereja ini adalah investasi. Ini Bapak. Ketika gereja dijadikan sebagai investasi, maka gereja itu akan dianggap sebagai ladang bisnis. Ada berapa banyak kita yang melihat bahwa gereja-gereja seakan-akan kehilangan visi misinya di dunia. Kita orang percaya kehilangan apa yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau membaca berita di salah satu gereja yang ada di Surabaya itu. Saat pendetanya itu meninggal, akhirnya menantu anaknya itu berebut harta waris atau aset daripada gereja itu. Ini akhirnya yang terjadi ketika gereja itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Dan yang lebih parahnya lagi adalah di gereja sekarang atau di gereja modern, sering kita menemukan adanya semacam kapitalisme modern, di mana pendeta menguasai aset gereja. Bapak Ibu, saya sekitar 1 tahun yang lalu, ada seorang jemaat bercerita kepada saya, pendeta ini mau dipindah tugaskan oleh sinode, tapi saat pembelian tanah, gereja itu atas nama pendeta. Tanah yang digunakan untuk membangun tempat ibadah itu adalah atas nama pendeta, bukan atas nama sinode atau jemaat yang beribadah di situ. Sehingga ketika pendeta itu dipindah tugaskan, akhirnya pendeta itu ingin menjual tanah tersebut karena pendetanya berpikir bahwa ini adalah jerilela saya, ini adalah hasil usaha saya untuk membangun gereja ini. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi semacam kegaduhan di dalam jemaat itu sendiri, di mana jemaat tidak berterima apa yang dilakukan oleh sang pendeta. Dan pendetanya sendiri pun merasa tidak bersalah dengan apa yang dilakukannya. Nah, untuk uh, menengahi hal demikian, akhirnya jemaat urunan untuk membayar atau mengganti uang pendeta tersebut sesuai dengan nominal yang diminta pendetanya. Dan akhirnya mereka ke notaris, serah terima pembelian daripada tanah yang bangunan ibadah itu didirikan. Ini hal-hal yang sangat ironis sebenarnya di dalam gereja, Bapak Ibu. Mungkin dulu-dulunya ini digunakan sebagai untuk mencari Tuhan, untuk mengerjakan visi Tuhan di dunia ini. Tapi gereja atau para hamba Tuhan sering sekali menyelewengkan apa yang sudah
mereka emban pelayanan atau yang sudah mereka kerjakan selama ini. Dan hal yang lebih memprihatinkan sekali Bapak Ibu bahwa ada semacam di dalam kehidupan gereja saat ini, pembangunan gereja yang megah itu sering dikaitkan dengan teologi kemakmuran atau prosperity gospel yang menekankan kesuksesan secara materi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar klaim-klaim yang mungkin terlihat rohani bahwa aku diberkati, barang siapa menabur pasti akan menuai. Itu sah-sah saja Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengklaim hal-hal demikian secara sepihak, maka ini akan menjadi sangat berbahaya Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena gereja atau mimbar itu sering uh, menggemakan berkat-berkat yang bersifat lahiriah atau berkat-berkat yang bersifat materi daripada pembentukan iman atau pembahasan tentang firman Tuhan itu sendiri. Dan Bapak Ibu bisa lihat sekarang gereja yang paling terkenal itu adalah gereja-gereja yang memang mengumandangkan tentang kemakmuran, yang menekankan kesuksesan secara materi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kehidupan para rasul-rasul atau para murid pada waktu itu, mereka tidak membawa apa-apa ketika Yesus mengutus mereka. Bahkan ketika Tuhan Yesus akhirnya terangkat ke surga, para murid berpencar memberitakan Injil. Seperti Rasul Paulus, dia hidup karena bekerja, dan rasul-rasul lainnya, mereka hidup dari pemberian jemaat, tapi mereka tahu bahwa apa yang diberikan oleh jemaat itu harus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dari sini kita tahu bahwa Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang perlu kita jeli untuk melihat yang terjadi di dalam gereja saat ini. Apalagi kalau gereja itu sering menekankan, menurut saya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh setuju, tidak setuju dengan saya, orang lebih menekankan perpuluhan dibandingkan apa yang harus diberikan gereja kepada jemaat. Seorang pemimpin gereja sering menekankan memberikan yang menjadi hak Tuhan dalam tanda kutip. Tapi gereja tidak pernah memeriksa diri apa yang sejauh mana mereka berdampak bagi jemaat atau sejauh mana gereja sudah memberikan dampak yang positif bagi jemaat yang dipimpinnya. Nah, Bapak Ibu, jika kita melihat lagi bahwa sering sekali gereja yang besar, gereja yang kecil itu menjadi simbol atau status. Pasti ketika Bapak Ibu mendengarkan khotbah di gereja yang besar dengan pendeta yang berapi-api dalam menyampaikan firman Tuhan, seolah-olah Bapak Ibu diberkati. Tapi ketika Bapak Ibu mungkin berada di gereja yang kecil, pendeta yang sederhana, dengan kacamata yang besar, menyampaikan firman Tuhan itu secara sederhana dengan Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Mungkin Bapak Ibu bisa membandingkan apa atau suasana apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu ketika berada di gereja yang megah dengan banyak orang dan ketika berada di gereja yang kecil dengan sedikit jumlah jemaat dengan fasilitas atau alat-alat musik yang tidak begitu memadai. Apakah ada perbedaan atau rasa yang Bapak Ibu rasakan? Selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali ke topik yang saya seringkan malam hari ini tentang gugurnya iman di hamparan bangunan ibadah. Kita sudah lihat tadi bahwa gereja di Indonesia ini hampir menyentuh
angka 63.000. Bahkan di tempat saya berada ini Bapak Ibu, bisa sampai 10. Ini yang dekat-dekat ini Bapak Ibu. Mungkin jarak-jaraknya mungkin 1 kilo, ada gereja di bangun gereja. 2 kilo, ada lagi uh, tempat persekutuan. 3 kilo, ada lagi gereja besar. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu bahwa semakin banyak bangunan gereja yang ada di dalam pikiran kita, apakah gereja sudah melakukan tugasnya? Apakah gereja sudah melakukan mandat atau amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Nah, di sini kita beralih, Bapak Ibu, di bagian pembahasan ini, apa yang membuat gugurnya ini orang percaya secara perlahan-lahan? Oke. Ini adalah masalah gereja dan tentunya uh, baik yang mungkin sebagai pelayan Tuhan atau yang mau mendengarkan nanti siaran ulang dari ruang Zoom ini, yang membuat atau faktor-faktor yang membuat iman kita gugur atau iman dari orang percaya itu gugur secara perlahan-lahan adalah ketika datang beribadah itu sebagai formalitas. Jadi ada banyak orang Kristen merasa bersalah kalau tidak datang ke gereja. Datang ya, bukan maksud lain. Jadi seakan-akan kalau nggak datang ke gereja itu kayak bukan orang Kristen gitu. Tapi dia sendiri nggak tahu apa makna daripada ibadah itu sendiri. Saya tidak tahu apakah kita orang Kristen mengetahui makna daripada ibadah itu sendiri atau tidak. Jangan sampai ketika kita datang beribadah itu hanya sebatas formalitas belaka atau memenuhi panggilan kita sebagai seorang Kristen atau label di KTP kita adalah agama Kristen. Jangan sampai kita kehilangan apa esensi daripada ibadah itu sendiri. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi kita semua, sejauh mana kita mengetahui makna ibadah itu? Apakah ibadah yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu atau sebelum-sebelumnya, apakah mempunyai makna atau hanya sebatas formalitas? Bapak Ibu yang bisa menjawab hal tersebut. Dan yang kedua, apa yang bisa membuat iman kita bisa gugur secara perlahan-lahan adalah karena sukar membaca Alkitab. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa uh, cukup mendengarkan khutbah, membaca renungan, atau ayat-ayat yang dikirim oleh teman-teman Kristen. Tapi saya mau mengatakan bahwa ketika kita malas membaca Alkitab, maka kita kehilangan arah atau kita kehilangan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini, yang terdiri dari 66 kitab, itu adalah bahasa Allah atau firman Allah yang diberikan kepada kita untuk kita bisa mengetahui apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Namun ketika kita enggan membaca, bagaimana cara kita bisa mengetahui kehendak Allah? Kita bisa berkata bahwa aku cinta Allah, tapi bagaimana kita bisa berkata mencintai Allah atau mencintai Tuhan tanpa membaca Alkitabnya? Sedangkan Alkitab adalah jembatan kita untuk mengetahui maksud atau cinta daripada Allah itu sendiri di dalam hidup kita. Tiga, gugurnya iman atau yang membuat orang percaya itu secara perlahan-lahan imannya itu semakin luntur adalah ketika menakar iman dengan berkat. Jadi Bapak Ibu, saya bertemu dengan beberapa orang
Jadi mereka itu sering mengklaim sekali berkat. Pokoknya taat firman Tuhan diberkati. Tapi saya tanya Bapak Ibu, kenapa kamu percaya pada Yesus? Kenapa kamu menjadi orang Kristen? Dia nggak bisa jawab. Nah, ini adalah hal yang sangat memalukan sekali Bapak Ibu. Ketika kita orang percaya mengatakan aku diberkati. Tapi ketika kita ada ditanya, kenapa kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kita nggak bisa jawab. Untuk apa Bapak Ibu? Berarti sejujurnya, Yesus yang kita percaya itu tidak kita kenal sama sekali. Melainkan hanya sebagai alat pancing untuk kita memperoleh hal-hal yang bersifat materi. Makanya saya buat di sini dalam kurung adalah klaim sepihak. Saya percaya bahwa setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat yang dimaksudkan Tuhan itu tidak hanya sebatas materi-materi saja atau yang bersifat hal-hal yang fana. Ada yang lebih jauh atau yang lebih utama atau yang lebih kekal, yaitu keselamatan. Bagaimana cara kita memelihara keselamatan yang diberikan oleh Allah dan bagaimana cara kita menjalankan tugas kita sebagai murid daripada Kristus. Oke. Yang selanjutnya adalah apa yang membuat gugurnya iman orang percaya secara perlahan. Hamba Tuhan, hamba Tuhan tidak melakukan visitasi atau kunjungan. Poin-poin yang saya bagikan ini Bapak Ibu tentunya adalah hasil daripada perenungan saya, pengalaman, dan cerita teman-teman atau orang-orang Kristen kepada saya. Jadi banyak juga hamba Tuhan mengabaikan tugasnya yang hanya merasa bahwa cukup berkhotbah di mimbar, cukup menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak melakukan yang namanya visitasi atau kunjungan kepada jemaat. Nah, kita harus tahu bahwa tugas hamba Tuhan itu adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia untuk memperhatikan domba-domba. Jadi ketika seorang hamba Tuhan tidak melakukan kunjungan atau tidak memperhatikan jemaatnya, maka di situ kita bisa melihat bahwa hamba Tuhan ini melupakan tugasnya sebagai gembala atau sebagai seorang hamba yang telah ditunjuk oleh Tuhan melakukan tugasnya di dunia ini. Nomor 5, hamba Tuhan lebih banyak berbicara tentang hal lahiriah daripada rohaniah. Jadi di mimbar-mimbar gereja saat ini Bapak Ibu banyak sekali saya lihat itu Bapak Ibu, sekali gereja yang saya temui. Jadi mimbar itu seakan-akan dihiasi oleh pengalaman-pengalaman rohani. Tapi saya perlu menekankan kepada Bapak Ibu bahwa pengalaman-pengalaman rohani setiap orang itu tidak harus menjadi standar untuk diberlakukan kepada setiap orang percaya. Namanya saja pengalaman rohani. Pengalaman berarti hanya dirasakan oleh orang yang bersatu kita. Tapi pengalaman itu sendiri tidak boleh dijadikan sebagai standar kebenaran yang harus diberlakukan pada orang lain. Ironisnya, pengalaman-pengalaman yang katanya rohani itu seakan-akan menjadi standar kebenaran yang harus berlaku bagi orang percaya lain. Kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti KKR atau bakti sosial yang seakan-akan ini adalah hal yang sangat buat kita berdampak bagi orang. Tapi seringkali kita melupakan khususnya bakti sosial ini Bapak Ibu. Firman Tuhan, terutama di dalam surat-surat Paulus, kita diingatkan supaya berbuat baik itu terutama dulu bagi orang-orang seiman, baru bagi semua orang. Ketika kita menolong atau berbagi, jangan dulu kita lihat orang lain atau
orang-orang yang jauh atau orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita perlu memperhatikan terlebih dahulu orang-orang yang seiman atau orang-orang yang berada di dalam komunitas atau gereja kita. Siapa orang-orang yang membutuhkan itu? Mungkin dari situ kita berbagi, kemudian kita baru berdampak di luar. Tetapi sekarang Bapak Ibu saya lihat bahwa kebanyakan dari kita sering memperhatikan orang luar daripada teman gereja atau teman orang percaya itu sendiri atau kita orang-orang percaya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kita beralih pada tentang penginjilan atau amanat agung Bapak Ibu bahwa sering sekali gereja-gereja besar itu saya melihat bahwa terjadi kuasa Allah yang besar, terjadi mujizat Allah yang besar, di mana jemaat semakin bertambah, di mana jiwa-jiwa semakin banyak. Tapi satu pertanyaannya Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang berada di dalam gereja tersebut, apakah hasil dari penginjilan atau hanya migrasi jemaat? Seringkali banyak orang mengklaim bahwa semakin banyak jiwa-jiwa di dalam gereja saya. Dulunya 10 orang menjadi 30. Tapi pertanyaannya, itu orang percaya atau orang yang belum percaya? Apakah mereka petobat-petobat baru? Atau memang dari dulu mereka orang Kristen? Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang berpindah itu bukan petobat-petobat baru. Dia memang orang Kristen Bapak Ibu. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah perpindahan jiwa. Jadi orang percaya itu berpindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Atau jemaat ini beribadah di dua gereja yang berbeda. Dan itu sudah saya temukan Bapak Ibu. Pagi ini jemaat yang satu ini, jemaat A ini, dia beribadah di gereja yang memang dia sudah jadi member di sana. Kemudian sore harinya dia datang ke gereja yang besar menjadi partisipan di sana. Apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari jemaat A ini? Pagi hari dia pergi ke gereja kecil, kemudian sore hari dia datang beribadah di gereja yang besar. Apakah itu disebut sebagai pertambahan jiwa atau memang pindahan jiwa? Dan yang lebih ironisnya lagi Bapak Ibu, apalagi di kota-kota besar Bapak Ibu ya, khususnya di pedesaan terlebih dahulu Bapak Ibu, bahwa karena perkembangan teknologi, kemajuan zaman, akhirnya banyak anak muda yang memutuskan untuk merantau, untuk mencari penghidupan di luar dari pada daerah tempat tinggalnya. Dia berpindah ke kota, kemudian kalau dia orang Kristen, dia pasti mencari gereja. Nah, seringkali gereja-gereja besar ini mengklaim bahwa jemaat baru, tambah jiwa-jiwa baru. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita kehilangan semacam nyawa dari apa yang disebut jiwa baru itu. Jiwa baru yang dimaksudkan di gereja-gereja di sini sering sekali adalah orang yang datang ke gereja atau orang yang datang beribadah ke gereja yang notabene dia adalah Kristen, tetapi makna yang sebenarnya tentang jiwa baru itu adalah petobat yang baru. Itu orang yang baru mengenal Kristus. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang menjadi perenungan kita. Saya akan membawa Bapak Ibu untuk membaca kitab suci. Tadi kita sudah melihat bagaimana masalah gereja yang bisa membuat iman kita bisa gugur secara perlahan-lahan. Nah, sekarang kita mau membaca firman Tuhan tentang gereja mula-mula. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sini 41 dan 42. Ini sengaja saya ah, dahulukan ayat 47 Bapak Ibu, karena saya rasa ini yang perlu kita bahas nantinya. Di sini saya akan membacakan kepada kita dari ayat 47 dulu. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap
hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jika kita membaca ayat 41 dan ayat 42, maka di situ kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jika kita membaca kisah para rasul 2 itu tentang khotbah Petrus, di mana orang-orang nanti yang mendengar khotbah daripada Petrus ini, mendengarkan khotbah daripada Petrus ini diberkati oleh Tuhan, dan kemudian mereka tergerak dan mereka akhirnya memutuskan untuk dibaptis. Dan kita tahu di ayat itu bahwa jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Mereka memberikan diri untuk menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu, kita melihat lagi perikop di bawahnya itu mulai ayat 41. Di situ ditekankan tentang kehidupan jemaat mula-mula. Di mana jemaat mula-mula ini mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu adalah gaya hidup mereka, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka hidup dalam persekutuan, mereka berkumpul bersama, dan kemudian memecahkan roti, dan kemudian ini adalah gaya hidup daripada jemaat mula-mula atau orang Kristen awal yang patut sebenarnya menjadi cerminan atau standar bagi kita gereja masa kini. Oke, Bapak Ibu. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 47, 41, 42 ini, saya menyebutnya sebagai gereja yang sehat. Gereja yang sehat. Nah, di dalam gereja yang sehat ini, sesuai yang tertulis di dalam kisah para rasul 2 ini, saya mengambil 3 poin. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Bapak Ibu, jika kita melihat kehidupan gereja mula-mula, yang diizinkan mengajar itu hanya para rasul atau murid-murid daripada para rasul itu sendiri. Kenapa demikian? Supaya mereka tidak memberitakan yang bukan Injil. Makanya Rasul Paulus nanti ketika Bapak Ibu melihat di dalam surat Galatia bahwa ada Injil lain, bahwa ada berita yang lain yang diberitakan oleh orang-orang yang berada di dalam gereja yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran rasul-rasul. Makanya mengapa Bapak Ibu seorang pendeta, seorang hamba Tuhan perlu belajar Alkitab, perlu belajar firman Tuhan yang benar supaya kita tidak memberitakan Injil yang lain atau Injil yang berbeda dari apa yang sudah tertulis. Ketika kita memandang Tuhan Yesus dengan kacamata yang berbeda dari apa yang sudah disampaikan Alkitab, maka kita sedang memberitakan Injil yang berbeda. Ketika kita mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, kita sedang memberitakan Injil yang palsu, Injil yang berbeda daripada Injil yang sebenarnya. Makanya di sini sebenarnya jemaat bisa bertumbuh, bisa berada di dalam gereja yang sehat jika ada yang namanya pengajaran. Pengajaran ini apa Bapak Ibu? Pengajaran itu bersifat doktrinal atau uh, pengakuan atau dasar-dasar daripada iman kekristenan itu sendiri. Oke, Bapak Ibu bisa bandingkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Kemudian di poin kedua, setelah bertekun dalam pengajaran, gereja yang sehat itu adalah yang ada yang namanya pemuridan. Ketika kita membaca di dalam surat 2 Timotius 2 ayat 2, kita melihat di sana bahwa Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk mengajarkan apa
yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius. Atau Timotius harus mengajarkan, atau Timotius harus memberikan ajaran yang sesuai dengan apa yang diberikan atau apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Artinya apa ini Bapak Ibu? Bahwa informasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada Timotius harus diteruskan oleh Timotius kepada jemaat lainnya atau kepada orang-orang Kristen lainnya sama persis. Tambah tanpa dikurang atau ditambahi. Kemudian, gereja yang sehat itu yang bisa membuat iman jemaat bisa bertumbuh yaitu melalui penginjilan. Jika kita nanti Bapak Ibu dalam bulan ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik atau terangkat ke surga, dia memberikan amanat atau dia memberikan tugas kepada para murid dan termasuk saya dan Bapak Ibu itu memberitakan Injil. Atau kita harus melakukan yang namanya penginjilan. Oke Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ini, ada 3 poin yang menjadi hal atau bibit yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Pertama-tama Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa gereja yang sehat berfokus pada pengajaran. Gereja yang benar akan selalu mencintai Alkitab sebagai satu-satunya petunjuk atau standar dari segala hal-hal yang bersifat pengalaman-pengalaman rohani. Kemudian, kedua, supaya kita bisa tumbuh atau gereja bertumbuh di dalam Kristus, jemaat yang sehat berfokus pada pemuridan. Ingat yang pertama tadi, bagaimana supaya gereja bisa bertumbuh di dalam Kristus, gereja harus berfokus pada pengajaran. Bagaimana jemaat bisa bertumbuh di dalam Kristus, jemaat harus berfokus pada pemuridan. Bagaimana murid bisa bertumbuh di dalam Kristus, murid harus berfokus pada penginjilan. Itu saja renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.